Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Leonila Novita Luden. Saya dari jurusan Keperawatan tingkat 1 Universitas Kelabat. Saat ini saya akan memenuhi tugas 6 Ilmu Dasar Keperawatan 2, yaitu mempresentasikan beberapa penyakit beserta gejala dan tanda. Selamat menyaksikan. Saat ini saya akan menjelaskan penyakit yang pertama. Penyakit yang pertama adalah penyakit tuberkulosis atau yang biasa kita kenal sebagai penyakit TBC. Penyakit ini adalah penyakit paru yang disebabkan atau diakibatkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis dan dapat juga menyebar melalui udara jika terinfeksi sedang batuk, bersin ataupun mengeluarkan beberapa butiran ludah. Dan TBC juga dapat menimbulkan beberapa tanda gejala beserta manifestasi klinis berupa batuk selama 3 minggu atau lebih, demam, batuk berdahak, serta batuk mengeluarkan darah, dan masa inkubasi penyakit tersebut sekitar 2-8 minggu. Ini adalah beberapa gejala dari TBC. Penyakit yang kedua adalah penyakit leptospirosis. Penyakit leptospirosis adalah penyakit yang diakibatkan oleh bakteri Leptospira interrogans. Penyakit ini dapat menular dari hewan ke manusia, baik melalui urin ataupun darah. Leptospirosis juga dapat menimbulkan beberapa tanda, gejala, serta manifestasi klinis berupa mual, muntah, meriang, demam, serta beberapa contoh di bawah ini. Dan masa inkubasi penyakit ini adalah 2-26 hari. Ini adalah contoh dari penyebaran penyakit tersebut. Penyakit yang ketiga adalah penyakit infeksi saluran kemih atau biasa disingkat dengan ISK. Infeksi saluran kemih atau ISK terjadi karena adanya mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan virus yang ada di dalam kandungan kemih, prostat, dan infeksi saluran kemih atau ISK terjadi karena adanya mikroorganisme seperti jamur, bakteri, dan virus pada saluran kemih, prostat, dan ginjal yang memiliki masa inkubasi selama 2-3 hari dan ditandai dengan adanya demam, nyeri panggul, nyeri saat kencing, dan adanya darah saat kita mengeluarkan urin. Seperti gambar di samping ini. Ini adalah infeksi saluran kemih. Di sini itu ada mikroorganisme yang masuk ke dalam saluran kemih seperti jamur, bakteri, dan lain sebagainya. Difteri. Difteri adalah infeksi bakteri pada hidung dan tenggorokan yang disebabkan oleh bakteri bernama Corynebacterium diphtheria yang dapat menyebar melalui percikan air liur yang keluar dari mulut penderita saat batuk, bersin, ataupun mengeluarkan butiran-butiran ludah. Jika seseorang telah terinfeksi virus ini atau penyakit ini, maka orang tersebut akan merasakan tanda, gejala, serta manifestasi klinis berupa sakit tenggorokan, demam, muncul benjolan di dalam tenggorokan karena akibat pembengkakan kelenjar getah bening, dan bisa juga mengalami kulit yang pucat tetapi kebiru-biruan. Dan masa inkubasi penyakit ini selama 2-5 hari. Ini adalah beberapa tanda. Lanjut. Penyakit berikutnya adalah penyakit meningitis. Penyakit meningitis atau radang selaput otak adalah radang pada membran yang menyelubungi otak dan sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, dan juga mikroorganisme yang tersebar melalui batuk, bersin, dan ciuman dengan si penderita. Dan penyakit ini, jika kita sudah terserang dengan penyakit ini, maka akan timbul tanda, gejala, dan manifestasi seperti demam, lesu, pernafasan yang tidak stabil, anoreksia, fotofobia, dan kesadaran menurun hingga bisa saja terjadi koma. Dan masa inkubasi penyakit ini terjadi selama 2-5 hari. Kita bisa lihat pada gambar di samping ini. Ini adalah otak orang yang normal dan otak orang yang memiliki penyakit meningitis. Sangat jauh berbeda. Ditularkan dari nyamuk ke manusia atau dari hewan ke manusia, atau kita bisa sebut zoniasis. Yang berikutnya, penyakit malaria. Penyakit malaria adalah penyakit yang ditularkan dari nyamuk ke manusia, yang disebabkan oleh protozoa parasit, sekelompok mikroorganisme bersel tunggal dalam tipe Plasmodium.
Penyakit ini dapat menyebabkan beberapa tanda, gejala, serta manifestasi sebagai berikut. Anak bisa saja demam, sakit kepala, kelelahan, dan kejang-kejang. Dan masa inkubasi penyakit ini berkisar selama 1-2 minggu. Oke, ini adalah nyamuk Anopheles betina yang seringkali menginfeksi manusia dengan gigitannya. Lanjut, influenza atau biasa dikenal sebagai penyakit flu, yang merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus RNA dari familia Orthoisoviridae, yang dapat menyebar dengan cara airborne transmission, sehingga menimbulkan gejala, tanda, dan manifestasi klinis berupa batuk, menggigil, demam hingga 38-39 derajat Celcius, serta merasa tidak nyaman. Dan masa inkubasi penyakit ini berkisar selama 2-4 hari. Ini adalah contoh virus dari influenza. Lanjut, cacar air atau varicella. Cacar air atau varicella simplex adalah salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus varicella zoster. Penyakit ini disebarkan oleh aerogen yang memiliki masa inkubasi sekitar 2-3 minggu dan memiliki beberapa tanda gejala seperti pilek, lemah, demam hingga 39 derajat lebih, dan kehilangan koordinasi otot. Ini adalah bintik-bintik dari cacar air. Ada beberapa orang yang terkena cacar air, tetapi saya sampai saat ini belum pernah merasakan bagaimana terkena cacar air, jadi saya tidak tahu bagaimana perihnya. Ini adalah perbedaan antara cacar air dan cacar monyet. Lanjut, hepatitis B. Hepatitis B adalah satu penyakit hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B, yang adalah anggota famili Hepatnavirus. Sementara dapat menyebar melalui darah, cairan tubuh dari penderita dengan masa inkubasi 60-90 hari atau 40-160 hari, dengan tanda, gejala, dan manifestasi berupa nyeri perut, kehilangan nafsu makan, nyeri di daerah hati, serta perubahan warna daerah hati. Ini adalah virus, gambaran dari virus hepatitis B. Penyakit hepatitis B juga ternyata dapat disembuhkan dengan cara vaksin, sama seperti saat sekolah dulu, saat kita SD ataupun SMP, saat kita disuntik itu adalah suntikan untuk menghindari hepatitis. Yang berikut adalah penyakit HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Human Immunodeficiency Virus adalah sebuah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh seseorang yang disebabkan oleh virus imunodefisiensi manusia yang dapat ditularkan melalui berhubungan seks, transfusi darah, yang ketiga transplantasi organ, dan yang terakhir saat seorang ibu hamil terkena virus HIV maka akan tertular kepada anaknya. Itu adalah beberapa contoh dari penyebaran HIV, dan masa inkubasi penyakit ini selama 2-6 minggu atau 5-10 tahun, yang ditandai dengan gejala dan manifestasi. Yang pertama, nyeri otot dan sendi. Yang kedua, berat badan menurun. Yang ketiga, diare kronis dan mudah memar. Dan yang keempat, berdarah tanpa sebab. Itu adalah beberapa gejala dari HIV. Ini adalah contoh penyakit HIV. Penyakit ini sangat berbahaya karena penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh seseorang. Jadi di saat sistem kekebalan tubuh kita menurun, maka banyak sekali penyakit yang bisa saja menjangkiti kita. Ini adalah contoh dari virus tersebut. Lanjut, filariasis atau kaki gajah. Saya jujur sampai saat ini saya belum pernah melihat penyakit ini, dan kita bisa lihat bersama pada gambar ini, lumayan mengerikan. Dan saat ini saya akan membahas mengenai penyakit ini. Penyakit kaki gajah adalah pembengkakan tungkai akibat infeksi cacing jenis Filaria. Cacing ini menyerang pembuluh getah bening
dan ditularkan hanya dengan gigitan nyamuk dengan masa inkubasi selama 5-8 tahun dan ditandai dengan beberapa gejala seperti berikut: kelainan kulit, kulit mulai mengeras, penebalan, serta pembengkakan setempat pada pembuluh dan kelenjar getah bening.